Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak para mahasiswa yang sangat saya banggakan, pada pertemuan kita untuk sesi ketiga materi pengadaan barang dan jasa ini, kita akan membahas atau mendiskusikan tentang tinjauan good governance. Good governance ini sendiri dimaksudkan itu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Ini merupakan buah dari reformasi yang sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1998. Nanti kita akan bisa menilai sendiri apakah pesan reformasi yang disampaikan melalui good governance ini, ada 10 asas good governance atau pemerintahan yang baik ini sudah dilaksanakan atau belum. Tentu pandangan kita bermacam-macam, itu kan berbeda-beda. Nanti kita akan lihat apakah prinsip good governance ini sudah diterapkan sampai dengan 22 tahun reformasi ini. Asas atau prinsip good governance itu berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan. Itu ada 10 prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip transparansi. Prinsip yang pertama adalah transparansi ini. Dalam prinsip ini disebutkan bahwa dalam good governance diciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui ketersediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Transparansi ini dibangun dengan arus informasi yang bebas. Seluruh proses di pemerintahan dan lembaga-lembaga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak hanya itu, informasi tersebut juga disajikan dengan memadai supaya mudah dimengerti dan diawasi. Memfasilitasi akses informasi ini sangat penting karena selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komponen dalam transparansi ini termasuk informasi yang komprehensif, tepat waktu, serta memastikan informasi tersebut sampai ke kelompok masyarakat yang rentan. Artinya, pemerintah berusaha menyediakan informasi mengenai proses pemerintahan ke semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah partisipasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan adanya prinsip transparansi, maka pemerintah bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membuat setiap warga masyarakat terdorong untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat yang selanjutnya akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan, terutama keputusan terkait kepentingan masyarakat umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh dalam prinsip ini adalah contoh demokrasi langsung dan tidak langsung. Dalam prinsip partisipasi terdapat keterlibatan para stakeholder atau pemegang kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Beragam saran dan masukan akan diterima sehingga para pembuat kebijakan bisa mempertimbangkan beragam persoalan, beragam kepentingan dari sudut pandang serta opsi-opsi alternatif ketika akan menyelesaikan suatu persoalan. Dengan adanya prinsip partisipasi ini, terbuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi baru dan mengintegrasikan harapan masyarakat ke dalam suatu proses pengambilan kebijakan. Tidak hanya itu, potensi terjadinya konflik sosial juga bisa diminimalisir. Untuk memastikan prinsip ini dapat dilaksanakan, maka perlu untuk disediakan ruang formal untuk berpartisipasi, baik berupa forum-forum yang relevan, mekanisme yang memadai untuk partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, serta adanya kepastian bahwa masukan dari publik akan diakomodir dalam penyusunan kebijakan. Hal ini untuk memastikan munculnya sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat. Untuk prinsip ketiga, itu berupa pengawasan. Prinsip ini tidak kalah penting dibandingkan prinsip-prinsip sebelumnya, karena prinsip pengawasan, dalam prinsip ini dibutuhkan peningkatan upaya pengawasan terhadap para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan negara. Adapun yang mengawasi adalah pihak swasta dan masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu saja. Hal inilah yang menjadi fungsi pengawasan DPRD sebagai wakil dari rakyat. Untuk prinsip berikutnya, itu prinsip yang keempat, itu prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah mekanisme
tanggung jawab antara penyelenggara negara atau pembuat kebijakan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mekanisme ini tercipta kesempatan untuk pemangku kepentingan bisa meminta pertanggungjawaban jika ada hal-hal yang tidak sesuai konsensus yang telah dibicarakan. Dengan prinsip akuntabilitas ini, para pembuat kebijakan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi-organisasi yang mewakili rakyat bertanggung jawab kepada masyarakat dan semua lembaga yang berkepentingan. Untuk pertanggungjawabannya pun tergantung pada jenis organisasi yang terkait. Prinsip berikutnya, prinsip kelima itu prinsip daya tanggap. Dengan banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan prinsip daya tanggap untuk memastikan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan berusaha melayani pihak-pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. Dalam prinsip good governance yang satu ini, penyelenggara pemerintahan diharapkan berusaha semaksimal mungkin dalam menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya sebuah konsensus yang menyeluruh dan terbaik untuk seluruh kelompok masyarakat. Prinsip good governance selanjutnya adalah prinsip profesionalisme. Prinsip ini artinya penyelenggara pemerintahan harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan moralnya. Hal ini dilakukan demi bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau semua kalangan. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Segala proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk bisa membuahkan hasil sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga harus bisa menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah prinsip kesetaraan. Dalam prinsip kesetaraan ini, semua warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata negara. Setiap warga mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dalam memperbaiki ataupun mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip ke-9, prinsip wawasan ke depan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip wawasan ke depan. Prinsip ini mengungkapkan bahwa pemimpin dan seluruh masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata kelola pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus memahami kompleksitas kesejahteraan, kompleksitas budaya, dan kompleksitas sosial di sekitarnya yang mendasari sudut pandang mereka. Selanjutnya, pemerintah dan seluruh warga masyarakat juga harus peka tentang apa-apa yang dibutuhkan untuk bisa merealisasikan perkembangan tersebut. Dengan prinsip wawasan ke depan, pembangunan daerah akan didasarkan pada visi dan strategi yang jelas. Seluruh warga pun akan ikut serta dalam proses pembangunan sehingga seluruh warga merasa berperan dalam perwujudan pembangunan daerahnya. Prinsip terakhir, prinsip ke-10 adalah prinsip penegakan hukum. Prinsip terakhir yang dibahas dalam prinsip good governance ini adalah prinsip penegakan hukum. Dengan prinsip ini akan didorong perwujudan dari penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Hak asasi manusia akan dijunjung tinggi dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat juga diperhatikan. Asas-asas hukum tata negara dan kerangka hukum yang dibuat juga harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Anak sekalian, demikianlah pembahasan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ini. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mimpi memiliki pemerintahan yang sehat dan bersih dapat tercapai. Apakah pemerintahan kita sekarang ini merupakan pemerintahan yang sehat dan bersih? Silahkan kalian yang menilainya. Ini penting bagi mahasiswa untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip good governance ini yang merupakan buah dari reformasi sudah dilaksanakan atau belum di Indonesia. Tentunya mahasiswa punya pandangan yang sangat jeli, punya pandangan yang sangat visioner. Untuk itu silakan mahasiswa menilai sendiri bagaimana mengenai jalannya pemerintahan kita ini, apakah sudah melaksanakan 10 prinsip ini atau belum. Baik, demikian pertemuan kita pada sesi ketiga ini. Kalau kurang nyaman, kurang berkenan, saya minta maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.